Ya, selamat pagi teman-teman semua. Senang pagi ini bisa ketemu lagi, bisa kumpul kembali di ruang gratitude pagi, tepatnya Koab. Kita tiap pagi dari Senin sampai Jumat berkumpul di sini, bermeditasi, lalu kita sharing-sharing. Pagi ini kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari Bu Elok. Selamat pagi, Bu Elok. Selamat pagi, Bu Ekoy. Selamat pagi, Pak Abe. Semuanya selamat pagi. Semoga Selamat. Tuhan memberkahi kita semua. Iya, Bu Elok ini bentar, tinggalnya di mana ya, Bu? Eh, Kadang saya di Jakarta, kadang saya di Semarang tengok mama, kadang di Jakarta tengok anak saya. Seperti itu, Bu. Wah, jalan-jalan Semarang, Jakarta. Iya. Luar biasa ya. Kita eh, kumpul di Gratitude pagi dan kita banyak sharing-sharing dan kali ini eh, kita bisa sharing lebih luas lagi tentang kegiatannya Bu Elok. Nah, kemarin itu kita sempat dengar Bu Elok tuh eh sang apa ya ketertarikan yang luar biasa pada eh, pemeliharaan lingkungan yang katanya banyak isu bahwa semesta ini, ibu bumi ini tidak baik-baik saja gitu ya Bu Elok ya. Iya, Sedang iya, tidak baik saja dan itu sangat gitu sangat banyak musibah, banyak eh, kalau hujan besar sedikit jadi betul, banjir, betul. panas, ah kemarin kemarau, kering, Iya, banyak yang kekurangan air bersih. Nah, betul. itu awalnya gimana Bu Elok? Kok tiba-tiba eh, apa? Sangat tertarik, sangat sangat tergugah untuk ikut bagaimana caranya melestarikan atau memulihkan ibu bumi ini. Jadi awalnya itu memang saya merasa kalau keluar rumah itu selalu cuaca panas ya saat itu memang ya Bu Ekoy. Iya, Tahapan awal itu saya memang baru pada tahap ngomel. Belum iya, ada ya seperti biasalah selalu kita ngomel eh, gimana sih eh, ini kenapa nggak ditanam pohon? Ini sudah katanya dulu ada pohon, kenapa ditebang dan bla 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 hanya untuk demi pelebaran jalan. Padahal kan bisa eh, pohon itu di tengah menyesuaikan lah apa namanya jalan pelebaran jalan menyesuaikan dengan pohon yang sudah ada itu pikiran saya. Jadi tiap kali keluar rumah selalu ngomel sampai pada iya, satu titik ada kesadaran, kenapa sih kamu kok ngomel terus? Jadi ini mhm, percakapan hati ya. Jadi ada kesadaran, mulai ada kesadaran. Coba apa yang bisa kamu lakuin? Jadi kalau sudah seperti itu, akhirnya saya mikir, iya ya, kenapa nggak saya mencoba melakukan sesuatu? Karena ngomel juga tidak merubah sesuatu, kan begitu. Kecuali kalau iya, kita ngomelnya kepada apa namanya orang-orang yang memiliki ini ya pengaruh untuk bisa menggerakkan itu nggak jadi masalah. Kita ngomel dengan ya maksudnya pemangku-pemangku pemerintahan itulah Bu Eko. Paham ya iya, Bu Eko. Tapi kalau mhm, saya kembalikan ke diri saya, apa yang bisa kamu lakukan? Iya ya, apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya saya besoknya saya segera cari bibit pohon. Waktu itu pohon mhm, angsana yang terjual, pohon termesi belum ada. Jadi saya tanamlah 100 pohon. Saya pikir itu mhm. banyak sekali 100 pohon. Iya. Ternyata Tanamnya di mana, Bu? Di mana itu? waktu itu di Banjarmasin, Bu. Dan Oh, selalu ada kebakaran kan. Kebakarannya itu juga karena tanah di Kalimantan itu mudah terbakar, Bu. Karena hmm, bawahnya batu bara kan, lapisan batu bara, jadi dikeduk aja sudah batu bara. Jadi panas menyengat itu membuat
eh, ada titik-titik api yang membakar ilalang di sekitarnya. Seperti itu. luar Jadi biasa. saya saat itu ada di lingkungan yang ya polusinya tingkat tinggi pada musim kemarau. Iya. Nah, saya akhirnya 100 beli, saya tahun pikir ya, dibantu sama siapa, Bu? kenapa Pak? Kenapa Bu Eko? Eh, biar biar ceritanya nyambung. Itu 100 pohon dibantu komunitas apa gimana, Bu? Oh enggak Bu, saya nyuruh orang. Awal, jadi Masya Allah. ya saya awalnya menyuruh orang 100 pohon itu 4 penggali, Pak minta tolong ya Pak ditanam Pak. Saya pikir berlebih. Ternyata enggak, cuma dari ujung sana sampai ujung sini sudah selesai. 100 pohon itu tertanam cuma di situ. Jadi Oh, saya pikir, 100 pohon cuma segini aja, kan begitu. Saya mikir, mm-mm. wow, ternyata sedikit ya. Nah, apalagi ada, kembali lagi saya harus melakukannya. Jadi itu cara cara Allah untuk membangkitkan kesadaran saya itu justru dengan seseorang yang beliau takmir masjid, pengurus masjid itu datang ke rumah dan menyampaikan ketidaksetujuannya saya menanam pohon, bukan saya ya, saya menyuruh orang untuk tanam pohon di depan masjid. Hmm. Nah, di situ saya tanya kenapa? Karena dia nanti takut kecelakaan, jalanan tambah sempit dan bla 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 dan bla bla bla. Yang membuat saya tuh akhirnya mengatakan, Pak, berapa meter sih pohon itu untuk hidup? Butuh berapa meter? Satu itu. Kedua kalinya, akhirnya kita selama ini tahu kita membutuhkan oksigen untuk bernafas. Kita semua tahu. Tidak ada kalau kalau menurut penelitian ada, kalau seseorang tidak makan selama seseorang bisa tidak makan bertahan hidup selama 3 minggu kurang lebih. Tidak minum air bisa bertahan hidup 3 hari. Tetapi kalau oksigen bisa jadi 10 atau 15 menit itu mereka sudah tidak lagi bisa bertahan hidup. Iya, Dan itu iya. proses itu, kalau misalnya penyelam, saya saya bertemu dengan, waktu itu beliau penyelam, itu mengatakan, Bu Elo, saya kalau menyelam kita harus saling menjaga kawan kita. Kenapa? Karena satu terlepas ininya itu seperti tercekik. Itu kita harus buru-buru membantu mereka. Jadi ada Mhm, perasaan tercekik yang sangat dan itu sakit. Jadi mhm. masuk ke ruang hampa udara itu luar biasa, Bu. 10 menit mungkin tidak ada orang yang bertahan hidup di situ. Jadi kembali lagi saya menyampaikan ke Bapak itu, Pak, kita ini membutuhkan oksigen untuk bernafas. Pabrik oksigennya di mana? Saya hanya tahu di sini di Masjid Salsabila yang penuh pohon. Berapa banyak penduduk di Banjarmasin ini? Dan semuanya mengandalkan pohon yang di Salsabila. Saya ingin paling tidak kehadiran saya itu, ya maksud saya kehadiran saya bisa eh, melayani, melakukan pelayanan dalam bentuk eh, seperti itu kan Bu, penyediaan pabrik oksigen untuk masyarakat dan untuk binatang dan semuanya membutuhkan oksigen. Jadi Betul. dari situ akhirnya saya sampaikan, Pak, Bapak lebih tahu ayat daripada saya hanya tahu satu hadis. Kalau kita mencintai seluruh makhluk, maka Tuhan akan perintahkan penghuni langit dan bumi untuk mencintai kita. Saya inginkan itu. Dan itu yang membuat saya itu untuk bergerak untuk menanam lagi, Bu. Beli lagi, menanam lagi, tapi saya tidak dengan komunitas. Kenapa? Karena saya ingin cinta itu harus saya tumbuhkan dulu di dalam diri saya. Saya tidak Luar. ingin bergerak mengajak orang melakukan sesuatu yang saya tidak cintai. Mhm, Jadi harus ada rasa cinta untuk bergerak. Tetap saya dengan penggali, dengan dua mhm, orang penggali
itu saya tetap menanam pohon di sekitar manalah yang sekiranya saya jalan bisa saya tanam seperti itu Bu Eko. Mhm. Dan kemudian ada sentilan lagi. Sentilan itu saya dapatkan ya memang semua dari hadis Rasulullah, tapi setelah beberapa waktu itu untuk menggugah kesadaran saya lagi. Mhm. Bunyinya seperti ini. Kalau sebentar lagi kiamat akan datang, kalau kamu punya bibit pohon, kamu bisa jongkok, segera tanam. Dan di sini saya bertanda tanya selama beberapa hari. Kenapa? Karena saya modelnya, saya kalau melakukan sesuatu, saya harus tahu apa sebabnya. Seperti itu loh Bu Ekoy. Iya, Oh, iya, jadi bukan seperti bebek yang oke kita disuruh ini ke kanan, oke kita ke kanan, ke kiri, bukan seperti itu. Tetapi saya harus modelnya saya harus tahu kenapa, kenapa kok ada seperti ini, kenapa akhirnya saya memaknai, oh iya bisa jadi bumi kita itu memang sakit dan iya. obatnya adalah menanam pohon, menjaga kelestarian, menjadi paku buminya dan apapun itu. Karena semua juga membutuhkan pohon untuk bisa bertahan hidup. Dan kesadaran lain lagi muncul Bu Ekoy. Jadi Iya. kiamat saya mengartikan kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kematian ya. Jadi Iya. saya membayangkan, saya merenungkan kalau kita diberi waktu, misalnya nih Allah baik hati kasih tahu malaikat itu kasih tahu Elok. Nanti sore dia harus pulang menghadap aku. Otomatis Mhm. kita kan berpikir kan Bu Eko, Iya. apa yang bisa saya lakukan Mhm. karena sebentar lagi nih saya akan saya akan pulang. Apa Mhm. ini Iya. kenang-kenangan yang bisa saya berikan sebagai tanda cinta saya, sebagai tanda bahwa saya ada di sini, bahwa saya pernah tinggal di bumi ini, bahwa saya Mhm. mencintai kalian semua, selain kita dengan keluarga ya, Bu Eko. Tapi pelayanan apa yang bisa istilahnya dalam waktu singkat, Mhm. tetapi itu istilahnya terus. Kita tidak membutuhkan orang untuk mengakui kita, oh tidak. Tapi kebutuhan kita adalah untuk mensyukuri keberadaan kita bahwa kita pernah tinggal di sini, kita pernah uh, selama ini kita menghirup oksigen free dari Allah luar biasa banget. Iya. Mungkin pasti ibu-ibu juga Bu Eko pasti tahu lah yang hitung-hitungan berapa sih nominal yang dikeluarkan kalau Allah itu tanda kutip. Oke, nikmat oksigen, kalian harus bayar 5,5 miliar ya. Mhm. Kayak begitu ya Bu Eko ya. Itu Iya. bagaimana? Apakah Iya. kita siap? Apakah kita punya rezeki sampai segitu banyaknya? Bahkan kalau kerja 24 jam juga kita nggak bisa membayar satu nikmat oksigen, apalagi nikmat yang lain. Jadi saya saya bukan apa-apa tidak, Bu Eko. Jadi bagaimana saya mensyukuri bahwa saya dipenuhi kelimpahan sama Allah, saya bisa bernafas free, saya tidak merasakan sesak, saya tidak merasakan apa namanya ya harus membayar untuk beli nitrogen, beli oksigen seperti itu tidak. Mhm. Iya. Dan banyak lagi kelimpahan yang kita tidak bisa hitung satu persatu dari nikmatnya Tuhan. Nah, kira-kira apa? Saya cuma mikir, iya ya, betul ya. Kalau saya misalnya diberi waktu, Elok, kamu sebentar lagi, nih, sebentar lagi matahari tenggelam, kamu menghadap saya. Saya di Mhm. pagi hari. Kalau saya membangun masjid, butuh waktu, butuh uang yang besar, Bu Ekoy. Iya. Saya mau Betul. kasih makan duafa, bukannya itu tidak baik ya? Baik. Memberi makan duafa, oh itu bagus. Iya. Tetapi pada saat saya meninggal, itu duafa juga nggak bisa saya beri makan lagi. Mhm. Tapi beda kalau saya menanam pohon, misalnya ya saya segera ke toko apa penjual tanaman bibit, saya beli, saya kembali lagi, ayo Pak,
bantuin saya gali pohon dengan keluarga saya. Yuk nanam bareng-bareng kemana-kemana. Walaupun anak-anak saya belum belum ini ya, tetapi mereka iya mah nanti aku beli pohon tak suruh orang nanam baru tahapan itu karena mereka takut ulat bulu dan sebagainya. Tetapi misalnya saya bayangkan saya bisa jalan, saya akan gali lubang atau bagi-bagi bibit pohon. Siapa yang mau? Ayo silakan tanam di rumah Mhm. masing-masing. Dan itu saya renungkan, iya benar ya, kalau saya pergi, pohon itu eh, tetap berdiri, tumbuh, kembali lagi Mhm. yang merawat bukan saya, yang membesarkan, yang meninggikan bukan saya, karena saya sering takjub sendiri. Kenapa, kenapa Bu Eko takjub saya? Karena saya bingung, saya dari biji kok bisa tahu-tahu berkecambah. Dari kecambah bisa istilahnya tinggi 20 cm, 30 cm, saya tanam dan tiba-tiba saya lama tidak di tempat itu, tiba-tiba saya melihat tanaman itu sudah membesar. Itu siapa Mhm. kira-kira yang membesarkan? Siapa yang dudut ya bahasa Jawanya itu dudut itu apa ya? Ya itu tadi yang membesarkan, yang meninggikan pohon itu siapa? Siapa yang merawat? Mhm. Jadi saya pikir iya ya, tugas saya menanam menanam dengan Mhm. tetapnya dengan tetap perhitungan ini polybag membukanya juga harus pelan, menanamnya akar tidak bercerai-berai supaya tidak stres seperti itu kan ya Bu Eko. Tetapi Iya. itu tadi kembali lagi kalau saya meninggal bibit-bibit pohon itu masih memberikan nilai. Ada dia menyerap polutan, menghasilkan kualitas udara yang lebih menyehatkan. Buahnya Iya. juga kalau misalnya pohon buah juga berguna buat binatang dan manusia, buat rumah Betul. burung, semut, mungkin apalagi selain semut ya, mungkin bunglon dan Iya. sebagainya kan begitu. Lalu juga bisa untuk menurunkan kelembaban udara, menurunkan suhu sebagai perindang, sebagai untuk mencegah banjir, tanah longsor, untuk sebagai bahan baku kertas, mebel, banyak banyak hal, mengurangi dampak pemanasan global. Yang itu Mhm. saya cuma mikirnya, oh iya ya, kalau sekarang kita berpikir panjang ya Bu, ke depan Bu Eko. Iya. Dampak pemanasan global. Profesi yang pertama kali yang kena itu adalah petani. Ya, betul. Petani Betul. peternak. Karena perubahan iklim itu mempengaruhi binatang juga. Karena burung itu Bu Ekoy di rumah ini di rumah mamah itu tadinya banyak burung. Di depan Mhm. rumah Jakarta, di Surabaya tuh banyak burung. Tapi semenjak panas kemarin yang suhunya sangat tinggi, saya sedih. Mhm. Ini walaupun cuaca sudah mulai menurun, burung-burung yang kembali itu kurang lebih hanya 5, padahal tadinya puluhan, belasan puluhan. Saya suka kasih makan burung, dan itu Mhm. kalau datang itu, aduh, pemandangan yang menyenangkan sekali. Dan mereka Mhm. berdampak dengan iklim yang berubah seperti ini. Jadi Yes. betul kan Bu Ekoy? Jadi saya pikir apa yang bisa kita lakukan dengan kedua tangan kita, dengan kedua kaki kita, dan itu juga eh, hal yang sangat mudah, Bu. Semua orang bisa melakukannya. Bahkan anak TK itu dulu saya mengajak anak-anak TK untuk memindahkan bibit-bibit itu ke polybag, Bu Ekoy. Iya. Saya saya pelihara setelah ya tumbuh 40 cm, 50 cm. Kebetulan juga ada sudah mulai musim penghujan, ada Mhm. mahasiswa yang meminta. Kebetulan ada ada saya kenal mahasiswa dan dia bilang, "Bu, boleh nggak kami mau mengadakan tanam pohon?" Oh ya nggak apa-apa, silahkan. Itu pohonnya di ini kan. Oh ya nggak apa-apa. Silakan, saya malah senang. Jadi saya menitipkan itu pohon-pohon ya ke anak-anak sekolah seperti itu. Saat itu ya Bu Ekoy. Kadang ya ke Mhm. masyarakat seperti itu. Jadi Luar biasa. eh, ya nggak luar biasa Bu Eko. Semua bisa bisa melakukan itu. Semua bisa.
Anak kecil bisa, nenek-nenek bisa nanam pohon. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari nanam pohon. Nggak ada orang yang berteduh dan dia istilahnya bertanya, siapa yang menanam pohon ini? Nggak akan ada. Nggak akan ada yang mengingat. Tidak ada. Tapi tugas kita adalah untuk mensyukuri semua karunia yang sudah Allah berikan. Itu seperti itu. Dengan semua orang pasti punya panggilan masing-masing. Pasti juga istilahnya tidak. Tetapi apa salahnya dalam satu momen kehidupan kita, kita menanam satu pohon. Iya. Dan itu kita dedikasikan untuk eh, persembahan kita, rasa syukur kita untuk oksigen free, udara free yang sudah Allah berikan kepada kita. Kira-kira seperti itu, Bu Eko. Dan juga Ya, untuk cadangan air kan, Bu Eko. Ini cadangan nah, air. Betul kan, betul, Bu Eko? betul. Cadangan air. Pohon Ini mata air, betul. Banyak yang kering, air. Bu Eko. Oh, kemarin juga kan karena nggak hujan-hujan lama sekali ya Bu Elok, kita juga termasuk di daerah Eko ini kekurangan air. Nah, kemarin itu Bu Elok ada cerita sedikit tentang sumur Ya, resapan. Nah, ini ya, salah satu bukan terobosan ya, maksudnya eh, salah satu cara yang baik sekali disaringkan supaya kita bisa menabung menabung air air. di ya di resapan tanah ini. Karena kan sekarang ini kemarin aja kekurangan air di daerah Eko ini udah ada 3 atau 4 rumah yang mulai menggali sumur karena di daerah Eko ini pakai pam rata-rata. Terus udah mulai pada ngegali sumur. Nah, mungkin itu cuma di daerah Ekor doang ya. Ntar di daerah-daerah lain juga pasti udah mulai menggali sumur. Nah, ini eh, Bu Elok nih kemarin punya punya cara yang bagus sekali untuk menampung resapan air gitu ya, Bu Elok. Sebetulnya sih saya juga membaca sih, membaca dari apa orang-orang yang sudah melakukan penelitian gitu loh, Bu Ekoy. Jadi Iya. memang benar pohon itu untuk serapan air itu sangat luar biasa bagus. Ada cerita ini Bu Ekoy, bahwa ada seseorang yang menikah dengan orang yang di daerah sulit air. Lalu dia Mhm. berpikir dan dia melakukan penanaman pohon dan air mulai ada hasil itu mulai 10 tahun kemudian. Karena pohon semakin besar dan serapannya semakin banyak. Jadi dia tiap hari itu dari tempatnya dia yang penuh bibit pohon, dia bawa Mhm. ke desa istrinya yang tidak ada pohon. Tapi pohon itu kan juga butuh waktu untuk melakukan serapan air kan Bu Ekoy. Pohon yang Betul. besar seperti itu Iya. yang baru bisa melakukan. Jadi 10 tahun itu baru air itu mata air itu baru istilahnya banyak lagi. Nah, Mhm. eh, saya pernah juga ke Sumbar itu diceritakan di sini. Di sini dulunya banyak mata air, Bu. Sekarang yang Mhm. ada itu hanya hitungan 8 saja yang masih aktif, padahal tadinya puluhan. Ini Oh, oke, kita lakukan penanaman pohon. Tetapi di situ saya terus terang, Bu Ekoy, ada cara sebetulnya yang lebih cepat lagi untuk menampung hujan, menampung resapan air air hujan untuk masuk ke dalam tanah. Karena di Surabaya saya melakukan itu awalnya biopori. Jadi saya cuma menggali sedikit ya bubuk ekoi. Lalu mhm. habis itu ini musim kemarau saya memang tidak pakai pam. Setiap kali kemarau itu selalu baru awal kemarau itu air sudah surut, sulit, kitir-kitir lah bahasa Jawanya, mengalir kecil kayak seperti itu. Akhirnya saya Mhm. begitu baca itu saya lakukan. Kembali lagi kita dapat teori, nggak usah banyak-banyak teori Bu Ekoy. Satu aja Iya. lah. Satu, dua gitu kita lakuin gitu. Saya lakuin itu. Biopori, oke saya iniin biopori. Ternyata alhamdulillah kemarau berikutnya setelah ada musim hujan, kemarau berikutnya itu saya tidak lagi merasakan kendala kekurangan air sampai sekarang. Apalagi saya berusaha Itu eh, sambil air prinsip. talang, Iya. ya air talang itu juga saya masukkan ke eh,
resapan sekarang bukan lagi biopori tapi lebih melebar lagi. Tapi belum sumur ya Bu Eko, masih melebar lagi. Kira-kira mungkin kalau di ini mungkin 30 kali 30 senti seperti itu. Tetap ada pengaman seperti itu, atasnya tetap ada tutupnya. Nah, di rumah Mama itu lebih besar lagi halaman, itu lebih luas, memungkinkan untuk dilakukan resapan. Akhirnya saya waktu itu bilang kakak saya, Mas ini air talang larinya kemana ya? Larinya keluar deh. Aduh sayang banget. Mending dimasukkan di sumur resapan aja. Saya hanya berpikir tetangga-tetangga saya kan Bubu Ekoy. Iya. Maksudnya ya kita nggak memikirkan diri kita sendiri kan. Kita memikirkan siapa tahu saya menabung ini airnya juga mengalir ke sumur tetangga saya. Saya hanya cuma mikir simple seperti itu. Jadi akhirnya Hmm. papahnya anak-anak juga eh ya udah bikin sumur aja sekalian seperti itu Bu Ekoy. Karena sebelumnya kami juga air-air talang itu kita masukkan ke bumi. Jadi kantor suami saat itu talang-talang air, mana nih aliran ini berakhirnya kemana? Oh, berakhirnya ke titik ini. Itu tempat itu yang kita selokan itu loh Bu Ekoy. Yang di kantor itu Iya. ditelusur, kita bikinin sumur resapan. Tetap ada ijuknya, ada arangnya, kerikil-kerikilnya untuk menetralisir yang kimiawi seperti itu. Jadi ada limbah dari dapur, dari laundry itu dimasukkan lagi ke bumi. Seperti itu. Jadi waktu di rumah mama itu akhirnya dari satu sumur bikin lagi dua, dua tambah lagi jadi tiga, tiga tambah lagi jadi empat karena memungkinkan gitu loh Bu Ekoy, memungkinkan. Dan di Bisa. daerah lain saya nyampaikan juga sama teman saya, tolong dong disampaikan kalau pas misalnya ketemu siapa tentang ini, apalagi daerah situ kalau hujan banjir, kalau musim kemarau kekeringan. Dan Iya. alhamdulillah Bu Ekoy, mereka pakainya biopori. Karena kalau sumur kan biaya besar ya Bu Ekoy. Oke. Jadi warga di situ pakai biopori dan alhamdulillah saya kemarin tanya lagi, ternyata mata air yang biasanya kemarau itu susut airnya sampai ya maksudnya nggak bisa terambil. Kemarin itu airnya walaupun musim kemarau yang seperti itu ya Bu Ekoy, Iya. warga masih bisa mengambil air di situ. Wah. Iya. Jadi Iya. saya saya cuma dengar gitu aja rasanya nyes gitu loh apa namanya ya merasakan ya Allah gitu, ya Allah cuma bisa ya Allah gitu aja. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Itu. seperti itu. Ya memang kalau di perkotaan sulit ya Bu Eko. Saya terus terang juga di sini juga Jakarta saya memang tidak bisa melakukan itu. Maksudnya baik biopori sumur serapan karena memang sudah rata-rata udah jalan, udah kalau nggak paving block ya juga Ya. aspal seperti itu. Tapi di Iya. tempat lain apa yang bisa kita lakukan yaitu tadi saya minta misalnya ke desa pun saya juga Pak bikin biopori. Jadi akhirnya kalau misalnya pas jalan Pak bikinlah Pak ini seperti itu Bu Eko. Iya. Menitip Ya. menitip pesan. Benar. Ya, yang Bu Elok sharingkan pagi ini adalah semangatnya. Memang kan Bu Elok bukan pencetus ide pertama tentang sumur resapan, tentang apa ya penanaman pohon. Tapi yang kita amaze adalah Bu Elok melakukannya gitu loh. Apa ya di, di dilakukan, di, dibikin, harinya dibikin, nanam pohonnya. Iya, itu yang menjadi
eh, inspirasi buat kita semua supaya semangat ini bisa menyebar gitu. Dan betul sekali apa ini sangat sangat membantu. Meskipun misalnya tadi Bu Elok bilang di perkotaan sulit, sulit. Kalau dibilang sulit, ya sulit. Tapi bukan tidak mungkin gitu, bukan tidak mungkin gitu ya Bu Elok. Betul Bu Ekoy. Jadi saya tempo hari kan ke daerah. Di sini ada pemukiman kumuh dan kumis. Kumis, istilahnya kumis. Mereka yang bilang sendiri. Pemukiman paling kumis di sini, Bu. Apa itu kumis? Kumuh dan paling miskin di sini. Oh, oke. Jadi waktu itu kan dari program FFTH itu loh, Bu Ekoy, Food for the Hungry, seperti itu. Oh ya. Dari apa namanya, dari center. Jadi saya ke situ dan saya coba, saya Pak coba digali, saya danai untuk bikin sumur resapan, jadi meminimalkan banjir. Tetapi saya akhirnya jadi belajar juga, Bu Ekoy. Ternyata Mhm, walaupun saya sudah mengambil jarak berapa berapa puluh meter ya dari sungai, tetapi mhm, ternyata baru dikeduk sebentar aja, ternyata aliran sungai itu sudah ada di situ. Jadi saya juga mikir, oh seperti ini. Jadi kalau di area aliran sungai itu rembesan ke daratan itu juga ternyata juga walaupun saya sudah mengambil jarak puluhan meter, tetapi ternyata agak agak ini juga. Tapi tetap saya bilang sudah Pak, tetap digali aja. Yang penting digali, tolong dikasih semen itu kan supaya tidak mhm. tidak apa namanya, tidak gogrok itu, tidak tertutup tanah lagi, tapi atasnya tetap aman karena ada pengamannya seperti itu. Tetap Bu Eko, walaupun agak kesulitan ya. Waktu itu Bu, ini baru 1 meter udah nggak apa-apa Pak. Walaupun 1 meter ya nggak apa-apa. Niat saya juga semoga apa namanya, air juga cepat surut kan begitu Bu Eko. Walaupun saya tahu, aduh iya ya, aliran sungai walaupun puluhan meter tapi kok ternyata merembes juga ke itu. Ya, tapi ya, tapi upaya kita kan untuk mengurangi, untuk apa, air supaya cepat meresap ke dalam tanah Betul, kan begitu Bu. Iya, untuk mengurangi banjir seperti itu. betul, Ya betul berusaha sekali. Bu Ekoy, berusaha. Makanya kalau saya lewat itu kadang-kadang juga mata saya juga ini untuk tanam pohon bisa nih seperti itu. Ya ini nih bisa nih serapan, tapi kan kembali lagi kalau serapan air kan juga butuh lebih lebih besar ya Bu Ekoy, untuk harus beli ini beli itunya kan gitu kan supaya tidak sia-sia kerjanya. Kan ada Betul. alatnya kan Bu Ekoy, yang paralon yang berlobang-lobang gitu kan Bu Ekoy. Oh itu, iya. Ya, Kalau di seperti Jawa Barat itu dibilangnya loseda, lob- lodong sesa dapur. Paralon yang di bolong-bolong itu untuk membuang sisa makanan. sisa makanan ya. Um, jadi bisa langsung di apa ya, dikompos di bawah gitu. Ya, Iya Bu dan Ekoy. itu Tapi itu juga baik. biopori juga sama, dikasih awalnya itu juga ditarik untuk supaya mikroorganisme itu juga hadir di tanah itu, Iya, terpancing itu, diberi itu kompos Bu. Awalnya memang diberi makanan-makanan sisa apa-apa ke situ memang untuk supaya dia membuat jaringan ke bawah tanah kan Bu Ekoy. Apa hmm, mikroba-mikroba itu tertarik lalu semakin banyak dan dia membuat jaringan sehingga tanah yang keras itu jadi berpori-pori. Sehingga kalau iya, ada air yang masuk itu cepat merembes ke bawah. Seperti itu. iya, betul, betul. Ih, Ya, luar biasa semoga sekali. semoga Ini, sebagai rasa syukur untuk seluruh air, untuk seluruh nikmat air yang kita minum, untuk seluruh nikmat oksigen, nitrogen yang kita serap. iya, Semoga apa namanya, eh, membahagiakan semua makhluk juga kan seperti itu Bu Eko. amin, betul, betul.
Ini daripada Eko terus yang ngomong ya, yang mau tanya silakan. Silakan buka mic. Mumpung ini lagi ngobrolin sama Bu Elok. Jadi silakan ada yang mau bertanya, kita buka buat forum pertanyaan. Silakan. Mbak Meta, ayo, jangan cuma di chat aja. Aku nggak bertanya, aku mau bilang sama Bu Elok, aku terharu. Aku berterima kasih. Nggak tahu mau ngomong apa. Iya, Rasanya ikut, apa ya? Merasakan semua makhluk ikut berterima kasih atas apa gerakan kecil yang dilakukan Bu Elok. Terima kasih iya, Bu Elok. betul Bu sekali. Ini Bu betul. Meta, Bu Eko itu semuanya udah luar biasa. Ibu-ibu di sini, Pak Abi juga luar biasa banget. Bukan cuma Mbak Meta yang menahan rembesannya gitu ya. Dari tadi ya kan menahan juga. Iya, terima kasih Nanti Mbak kalau di Meta. Semarang, Bu Meta, kalau berkenan. Nah, tuh ketemuan, ketemuan. Sip. Iya, Ya, kita ada yang nanam pohon di mana gitu, Ayo, Bu ayo. Meta. Asik, ditunggu ya Bu Elok. Insya asik, Allah. asik. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Yos? Yos kemana? Ada di hatimu. Ayo dong, orang Sama Bu Semarang. Yos juga. Elok. Iya, sama Ter Bu Yos juga nanti, insya Allah. saya ter- tersentil dan mm, tersepona gara-gara bilang, aduh nanti aku meninggal tuh masih meninggalkan apa ya? Benar juga ya. Iya, memang itu ya, pertanyaan itu kan harus kita siapkan dari sekarang kan, Bu. Bener, Apa bener. yang bisa kita persembahkan sebagai rasa syukur kita yang menandakan bahwa kita ini pernah ada di sini. eh Katakanlah kita nggak akan diingat orang, pasti orang juga melupakan ini ya kebaikan. Tetapi penduduk langit tidak akan melupakan catatan yang sudah mereka catat. Seperti Hmm, itu. Dan iya, semoga itu jadi cahaya kan? Jadi cahaya iya. yang bersinar, yang menerangi kita. Dan satu lagi gini, Bu. Saya tuh hanya mikir begini. Kalau di kami nantinya kami akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana tidak ada naungan, tidak ada tidak ada air kecuali Telaga Al-Kausar ini menurut kami apa menurut yang diajarkan Rasulullah seperti itu. Saya hanya mikir begini, di sana kayak saya pas di tempat panas ya. Aduh, di sini saya kepanasan aja hausnya luar biasa. Terus saya merasakan terik. Lah ini gimana ya saya kalau di padang masyar. Kira-kira siapa yang akan jualan teh kotak, yang akan jualan aqua, yang akan belajar apa jualan minuman kemasan? Nggak ada. Siapa yang jual payung? Bu, ini ayo payung beli. Siapa yang mau? Pasti saya kira nggak ada orang yang diizinkan untuk jualan payung, tidak ada yang diizinkan untuk jualan air kemasan. Saya cuma mikir pada saat saya kepanasan itu ya Bu ya. Saya cuma mikir, iya ya. Berarti saya harus menyiapkan itu dari sekarang. Saya harus membeli payung saya, tanda kutip, dengan saya menanam pohon. Saya kalau menanam pohon, saya kadang-kadang ya Bu, seringkali saya dedikasikan untuk keluarga saya, leluhur saya, anak saya, keturunan saya. Dalam hati ya Allah, ini pohon untuk papa saya nih, ini pohon untuk mama saya. Jadi saya supaya nantinya papa saya juga mendapatkan naungan dari pohon yang saya tanam atas nama papa saya. Saya bahkan tidak pernah jarang saya untuk ini pohon saya ya Allah enggak. Saya dedikasikan ya Allah ini untuk seluruh guru-guru saya. Ini untuk apa namanya keturunan saya seperti itu. Jadi saya ingin mereka juga pada saat di padang mahsyar ada naungan, ada pohon. Kenapa? Karena pohon itu yang menaungi orang-orang.
Terbayang nggak Bu, kalau misalnya Ibu dapat foto, ada pohonnya Ibu, terus di bawahnya ada orang jualan air air kemasan atau air apa namanya kelapa muda. Kira-kira atau jualan warung gitu ya Bu ya, warung kecil di bawah pohon yang Ibu pernah tanam. Artinya itu kan menarik rezeki orang untuk datang ke tempat itu. Kenapa? Karena teduh. Kenapa? Karena nyaman di situ. Suhunya 2 atau 5 derajat lebih turun daripada yang di sekitarnya. Pasti tempat itu jauh lebih ramai daripada tempat lain yang tidak ada naungannya. Saya hanya berpikir kalau kita memberi naungan, memberi kenyamanan, pasti insya Allah kita juga akan mendapatkan naungan dari yang memberi naungan. Saat kita memberi air atau kita menyiapkan cadangan air untuk masa depan, saya yakin catatan Allah tidak akan salah. Kita juga akan diberi minum dengan air yang sudah disiapkan. Karena tidak semua orang akan mendapatkan air minum itu. Tidak semua orang mendapatkan naungan itu. Jadi saya hanya berpikir kalau kita melayani di sini, eh, pasti kita juga akan dilayani di sana. Seperti yang pernah ya semua semua pemuka agama mengatakan seperti itu kan Bu Bu Eko, Ibu Meita, Pak Abi, seperti itu. Hanya itu aja. Saya hanya berpikir sesederhana itu saja. Tidak ingin yang harus begini, harus begitu. Enggak, sederhana itu, tetapi kita lakukan dengan penuh rasa cinta. Jadi kalau saya menanam, Bu, kadang saya merasakan terenyuh, saya kadang merasakan happy. Saya merasakan terenyuh karena merasakan ibu bumi sakit dan butuh obat ini. Pada saat happy, saya merasakan semua alam raya ini serasa tersenyum kepada saya. Ini GR-nya saya, Bu. Maksudnya GR-nya saya merasakan burung-burung pasti akan senang. Semut juga akan, aku punya rumah di sini. Burung-burung juga merasakan aku kalau capek, aku juga punya sarang di sini. Aku bisa berteduh kalau capek terbang dari sana ke sini, aku bisa singgah di sini. Hanya sesimpel itu. Jadi saya merasakan, kadang saya terenyuh, saya merasakan sedih, kadang merasakan happy melihat mereka bernyanyi untuk saya. Tanda kutip ya dalam dalam bayangan saya seperti itu aja. Itu seperti itu Bu. Terima kasih untuk waktunya Pak Abe. Terima kasih Ibu-ibu sudah meluangkan banyak waktu untuk mendengarkan yang saya sampaikan. Terima kasih. Biasa. Eh, kata penutup, Bu Elok, silahkan sebelum diakhiri rekamannya. Saya berharap yang sedikit kita lakukan dengan penuh rasa cinta, semoga menjadi kebaikan kita, tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya diri keluarga kita, jadi juga untuk kebaikan untuk semuanya, untuk seluruh makhluk, untuk seluruh alam, untuk bumi kita yang ibu bumi kita yang selama ini sudah penuh kasih, melimpahkan kasih sayangnya untuk kita semua. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Ekoy, Pak Abe, Biasa, ibu-ibu terima semua. kasih. Terima Elok. kasih, terima Terima kasih, kasih, Bu terima Elok. Selamat kasih. ini dan kita akhiri rekamannya. Silahkan Ko Abe. Mana caranya?